7 benua, 48 negara, miliar pasang mata, event 4 tahunan, mempertemukan para pejuang, memperebutkan tahta tertinggi sepak bola dunia. Hai, kembali lagi ke konten Pisa. Kali ini dengan saya Jim. Kembali ke konten Pisa, bakal ngebahas bola dalam perspektif antropologi, budaya, dan lain-lain. Nah, kali ini Ya, kita pergi ke tetangga kita, tetangga kita. Ya bener sih ya. New Zealand. New Zealand. Ya, tetangga jauh. Jauh banget, bener. Nah, yang info yang Agim tahu nih, New Zealand kan pasti terkenal soal budayanya Hakka. Betul. Nah, budaya Hakka ini dari suku Maori. Nah, menurut mereka nih, New Zealand ini tuh negara namanya Aotearoa, yang namanya tanah berawan putih panjang. Jadi menurut mereka itu seperti itu geografinya. Nah, kalau untuk Ajam, perspektif New Zealand itu seperti apa? Jadi kan tadi ada geografi karena apa? Negara Suku Maori itu namanya New Zealand itu Aotearoa, itu tanah apa? Tanah berawan putih panjang. berambut putih panjang. Tapi kalau secara landscape ya kita lihat, New Zealand itu terbagi ada apa? Bisa bilang dua iklim ya. Bagian utara tuh lebih hangat dan padat kayak perkotaan. Sedangkan yang selatan tuh lebih dingin karena didominan dengan angin kencang dan pegunungan. Betul. Jadi bisa dibilang kalau di bagian utara tuh mereka anak-anak ya, terutama yang main bola ya, mereka tuh terlatih fisiknya tuh untuk bermain tim, pragmatis lah gitu ya, taktikal segala macam. Sedangkan sama kreatif gitu kan. Sedangkan yang di selatan dengan alam yang begitu ekstrim, mereka menyesuaikan dengan fisik dulu, baru cara bermain. Jadi nggak langsung kayak yang di kota. Di kota dilatih dengan teknik kayak passing ke passing atau gimana. Sedangkan di selatan mungkin lebih dulu ke penyesuaian fisik lah gitu. Lebih survive gitu. Ya. Cuman karena tadi udah nyebut juga New Zealand itu ada suku Maori ini. Ya. Setahu Agim, secara budaya mereka pun tercermin yang tadi Agim sebut, yang bermain tim. Ya. Nah, suku Maori ini biasanya terkenal dengan hidupnya yang komunal, yang kolektif, terus juga selalu berbagi. Ya, betul. Pokoknya sangat saling terhubung Ya. satu sama lain, jadi ya kolektif itu. Nah, menurut Ajam seperti apa? Ya mirip, karena bukan mirip sih, karena masih memang Maori juga, karena dia punya apa, egalitarisme, dimana semua orang setara. Jadi mau ada imigran dari Eropa, Asia ataupun Pasifik lah, dari manapun lah imigrannya gitu ya, mereka tuh menganggap semuanya setara. Mau itu di daerah New Zealand sendiri atau Australia lah gitu, kayak tadi ada Australia pemesanan kan, nggak jauh beda, mereka semua setara. Dan sepak bola pun lahir nggak jauh beda dengan Australia, dari imigran pun, itu imigran Eropa tadi. Nah, kalau ngomongin New Zealand ini 11-12 lah kayak Australia ya. Memang secara faktanya kedua negara ini tuh negara Commonwealth yang istilahnya masih ada hubungan dengan Inggris ya, Britania Raya khususnya, Ratu Inggris. Jadi mungkin secara politiknya tuh kepala negaranya tuh untuk saat ini mungkin Pangeran Charles, kalau dulu mungkin Ratu Elizabeth. Nah, jadi secara politik pun di New Zealand dan Australia ini sama, kepala negaranya tuh dari Britania karena sama-sama Commonwealth. Terus juga pastinya itu ada kaitan dengan apa namanya tuh negara jajahan mungkin ya. Kalau secara kasat mata dibilang jajahan, tapi kan mereka bilang kan mereka migrasi. Kayak tadi yang Australia dibilang tuh, mereka nyebut merekanya migrasi setelah Perang Dunia Kedua tadi. Dan akhirnya secara fakta sosial sekarang kebanyakan imigran dari Eropa. Nah, menurut Ajam dari budaya dan sosial sekarang itu
cerminan New Zealand itu seperti apa? Kalau lihat dari apa ya, bukan penyebutan apa, lebih kayak kalau di Indonesia kan timnas disebut Garuda kan. Di New Zealand tuh buat nyebut timnas itu ada sebutannya kayak All Whites. All Whites. Ya itu tuh gabungan dari antara imigran Eropa, Asia, terus dari Pasifik, sama dari suku asli yang Maori tadi. Ditambah mereka di lapangan itu jadi lapangan bola atau akademi bola itu menjadi sekolah pertama mereka yang buat mengajarkan mereka kesenjangan sosial. Jadi nggak ada kesenjangan sosial. Ya, karena di Maori sendiri mereka punya mana tuh artinya kehormatan. Terus ada satu lagi namanya Wahnaugatanaga. Itu tuh artinya solidaritas. Jadi di akademi itu dia diajarkan mereka untuk bermain bersama tim. Jadi tidak ada kesombongan atau individu satu player, tapi lebih mengutamakan kemenangan tim. Jadi solidaritas lebih utama dalam tim daripada kehormatan sendiri. Jadi kehormatan tim lah utama gitu. Dan itu juga pasti nyambung ke budaya tadi ya, yang tadi dijelasin bahwa budaya kolektif, budaya bersama-sama dan saling terhubung lah walaupun berbeda itu ya, tadi berbeda. Nah, tapi karena New Zealand ini juga negara Commonwealth yang didominasi oleh secara politik sekarang itu dari Britania Raya, terus juga dikaitkan nanti di olahraga khususnya di kontestan Piala Dunia nanti, seperti apa gambaran New Zealand itu nantinya? Kalau dilihat dari sudut pandang budaya, mungkin bisa dibilang peluangnya 16 besar lah ya. Karena dengan ada budaya solidaritas, kehormatan, ditambah kadang ada komunitas di sana sebelum bermain bola mereka akan menyanyi dan tarian dari suku Maori tadi. Itu tuh buat naikin mentalitas mereka. Betul. Jadi kalau dilihat dari segi budaya dan sosialnya tadi kayak gitu, bisa bilang akan 16 besar. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi taktikal atau komposisi pemain, bakal sulit untuk survive. Di Piala Dunia ini. Karena ya sepak bola dia nggak sebesar tetangga dia lah, Australia. Yep. Maksudnya kalau dilihat dari beberapa klub lah gitu ya, klub yang ada di Liga Scotland, Liga New Zealand, itu tuh klub-klub yang benar-benar bisa dibilang bagus secara finansial, bagus secara tim gitu ya, squad. Itu tuh mereka bermain di Liga Australia, yaitu Auckland FC. Mereka bermain di Liga Australia. Sedangkan yang bermain di liga-liga New Zealand tuh lebih ke bisa dibilang klub daerah lah, karena mereka mulai format liga itu modelan kayak adat, kan mereka punya 3 regional. Jadi tiap regional, jadi regional utara, tengah, sama selatan itu tuh bakal diadu tiap regional. Jadi juara 1 sama dua di regional masing-masing akan diadu bermain di Liga Nasional. Dan setelah Liga Nasional selesai, juara 1 sama 2 nggak salah ya, tapi yang pasti 1 gitu ya, akan main di Liga Oceania, itu UCL-nya di Oceania. Jadi mungkin kalau lagi menangkap ya, bahwa di liganya pun masih ya kurang lah dengan tetangganya Australia. Hanya mungkin secara budaya dan culture, apalagi dikaitkan dengan HK ini, mungkin secara timnas pun bisa mengangkat mentalitas untuk bisa survive lebih jauh di 16 besar gitu. Tapi menurut Agim nih, mungkin agak berbeda ya, karena kalau Agim kaitin dengan sosial politik sekarang nih, bahwa khususnya di masyarakat adat HK ini atau Maori ini itu cukup terpinggirkan, ini fakta sosialnya gitu, cukup terpinggirkan bahwa bahkan di sidang DPR-nya dari sana pun tarian HK tuh tidak boleh dibawakan lagi
gitu. Karena ya gitu tadi, karena mayoritas sekarang imigran, khususnya dari Britania Raya, dan kalau itu dikaitkan dengan timnasnya menurut Agim, apalagi nanti di Piala Dunia mungkin hanya sebagai ya kontestan grup bisa dibilang, kalaupun survive lebih jauh ya paling mengejar posisi 2 untuk ke 16 ke babak selanjutnya. 16 berarti ya. Tapi menurut Agim secara realistis, karena dikaitkan soal budayanya pun sekarang udah cukup berkurang. Kan menurut Agim kurangnya menonjolkan identitas di permainannya, karena kalau mau ngecek atau dikorelasi dengan Brazil kenapa bisa juara 5 kali dan ya 5 kali lah di Piala Dunia ini, karena secara permainan pun selain statistik dan format formasi dan sebagainya, tapi secara identitas budaya di Brazil itu bisa tercerminkan di permainannya. Contohnya di Jogo Bonito dan sebagainya. Dan menurut Agim New Zealand ini kurang gitu identitas permainannya, karena terkadang faktor itu bisa istilahnya membuat timnas itu punya ciri khas gitu. Contohnya ya Brazil adalah salah satu contoh fakta yang bisa survive di Piala Dunia. Gak hanya lewat formasi dan statistik gitu, tapi secara budaya dan antropologi di Brazil bisa istilahnya bisa survive lah. Dan menurut Agim realistisnya ya, mohon maaf untuk Selandia Baru ini ya cukup di grup baik ya, bagus-bagusnya mungkin ya itu tadi kedua dan sekedar 16 besar menurut Agim ya. Kalau dari komposisi pemainnya segala macam memang agak sulit untuk bersaing di grup. Karena di liga tadi kan tidak profesional, ditambah dimana liganya juga klub yang bisa dibilang tersohor lah ya di Selandia Baru sendiri pun ada namanya Auckland City yang dimana dia tuh bermain kemarin kalau nggak salah di FIFA World Cup buat klub yang di Miami. Itu pun mereka bisa bilang itu side job mereka jadi pemain bola. Jadi yang kalau tahu itu tuh penjaga gawang dari Auckland itu tuh dia guru olahraga di New Zealand. Jadi dari secara profesional pun ya buat bersaing di timnas ya sulit gitu. Karena dari klubnya juga belum profesional, benar-benar profesional gitu. Gak kayak saudaranya Australia. Tapi kalau misalkan dari yang tadi politik misalkan tuh, kenapa nggak diperbolehkan di DPRD semacam, mungkin beberapa kali pendapat mereka tidak didengar mungkin kan. Jadi mereka mengeluarkan tadi mentalitas tadi, kehormatan dan solidaritas. Tapi mungkin karena kenapa dilarang mungkin ini ya, orang nggak tahu kenapa atau gimana, mungkin yang orang lihat mungkin karena terlalu sering, jadi kayak udah bukan jadi pembahasan New Zealand jadinya, tapi cuma tuh membahas dia doang nanti gitu. Jadi jatuhnya ntar kayak lihat ini sebagai tameng mereka gitu. Jadi kalau dari bola dengan budaya mereka kayak gitu nggak ada dilarang-larang, karena tadi diajarkan bahwa semuanya setara, mau dari manapun latar belakang kayak gimana pun. Nah, itu dari pendapat kami. Nih, menurut teman-teman seperti apa nih istilahnya nanti Selandia Baru ini bisa survive di Piala Dunia 2026, karena makin banyak kontestan, salah satunya Selandia Baru bisa mewakili Oceania ya, hanya Australia. Jadi kalian Australia kan udah Asia. Udah Asia. Jadi menurut kalian seperti apa? Tinggal komen ya. Kita berdiskusi, terus jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe, dan tungguin konten-konten Pisah selanjutnya. So selamat tinggal. Bye bye. Bye bye.